Tadi kan dia berasal dari pons ya. Jadi dia akan berasal dari pons, kemudian berjalan di kanalis auditiva interna. Jadi dia akan nanti masuk ke kanalis auditiva interna, kemudian dia menuju ke stilomastoid, foramen stilomastoid yang ada di bagian belakang telinga, kemudian melalui depan dari kelenjar parotis dia akan bercabang. Ya, yang pertama adalah cabang ke musculus digastricus yang ada di bagian rahang bawah ya. Di apa namanya? Di mandibula bagian dasar dari mandibula. Kemudian cabang servikal, cabang mandibula, kemudian cabang untuk daerah bukal, cabang dari zigomatikum, cabang temporal, kemudian juga cabang auricula. Nah, sebelum ke foramen stilomastoid, jadi pada saat dia di kanalis facialis, nanti dia akan memberikan inervasi ke musculus stapedius yang ada di cavum timpani, di bagian telinga tengah ya. Nah, selanjutnya, kalau untuk yang sensorisnya dibawa oleh nervus intermedius. Jadi nanti sensorisnya ini akan membawa rangsangan rasa 2/3 depan dari apa namanya lidah, kemudian juga dari kelenjar, oh bukan ya, 2/3 2/3 depan dari eh, lidah. Kemudian untuk motoris tapi yang parasimpatis itu nanti eh, dia bekerja pada sublingual, submandibula, kemudian kelenjar lacrimalis. Saya ulangi ya. Jadi perjalanannya pertama dia dari pons, kemudian nanti akan berjalan, dia akan melalui kanalis auditiva interna. Selanjutnya dia akan melewati kanalis facialis, kemudian menuju ke foramen stilomastoid, berjalan di depan kelenjar parotis, kemudian bercabang. Jadi dia memberikan cabang ke auricula atau di daun telinga ya. Kemudian bercabang ke musculus digastricus, cabang cervical, cabang mandibula, cabang maxilla, cabang bokal, kemudian cabang zigomatikum, dan cabang ke arah temporal. Ini untuk yang motoris somatis. Sedangkan yang motoris parasimpatis ini nanti dia akan berjalan dari korda timpani menuju ke kelenjar bula dan sublingual. Kemudian yang berikutnya juga dia akan memberikan parasimpatis motoris ke kelenjar lacrimalis. Selanjutnya untuk sensorisnya dia membawa rangsangan 2/3 dari lidah bagian depan untuk membawa rangsangan rasa. Nah, ini adalah nervus, selanjutnya nervus 8 ya. Jadi fungsi dari nervus 7 dulu. Fungsi dari nervus 7 ini kan dia eh, sebagai untuk cabang brachiomotor ya. Brachiomotor ini atau divisi brachiomotor ini fungsinya adalah untuk ekspresi otot wajah. Kemudian kalau yang sensorisnya dia akan membawa rasa yaitu rasa manis, kemudian asin, terus manis, asin, apalagi satunya asam dari 2/3 depan lidah bagian depan. Kalau rasa nyeri, pedas itu dibawa oleh nervus 5 ya, atau nervus trigeminus. Kemudian dia juga membawa rangsangan dari kulit di daerah auricula, kemudian
di daerah belakang telinga, sedangkan parasimpatisnya dia mensekresikan kelenjar submandibula, sublingua, dan menghasilkan apa namanya air mata ya, jadi sekresi dari kelenjar lacrimalis. Kemudian berikutnya adalah nervus 8. Jadi nervus 8 ini disebut dengan vestibulococlear, di mana dia terdiri dari dua saraf, yaitu nervus vestibularis dan nervus cochlearis. Nanti nervus 8 ini dia juga berasal dari pons, kemudian dia maksud saya dia akan masuk ke pons ya karena sensoris ya. Jadi reseptornya itu ada di bagian dari koklea ini, jadi fungsinya adalah untuk pendengaran. Jadi dia nanti reseptor dari koklea ini nanti akan lanjut menjadi nervus cochlearis. Sedangkan reseptor yang ada di kanalis semicircularis dan sacculus utriculus ini nanti akan membentuk nervus vestibularis. Nah, keduanya ini namanya adalah vestibulococlearis, kemudian dia berjalan masuk ke kanalis auditiva interna. Jadi berjalan bersama nervus 7 ya. Kemudian dia nanti akan menuju ke pons. Asalnya dari metencephalon. Jadi nervus vestibulococlearis ini fungsinya adalah untuk pendengaran, kemudian yang kedua adalah untuk mengatur keseimbangan akibat pergerakan dari kepala atau perubahan pergerakan dari kepala. Ini adalah pathway dari vestibulococlear. Jadi apabila ada rangsangan gelombang suara itu kita terima dari telinga sebelah kiri, kemudian reseptornya diterima oleh reseptor di koklea, yaitu reseptornya adalah reseptor sel rambut namanya. Kemudian dia nanti akan bergabung menjadi serabut saraf nervus 7 atau nervus cochlearis. Nah, kemudian dia nanti akan berjalan menuju pons, kemudian dari pons masuk ke medula oblongata. Nah, di medula oblongata ada dua bagian. Nanti dia akan ada yang berjalan ipsilateral, ada yang menyilang. Sehingga nanti dia akan masuk ke pons, kemudian masuk ke brainstem menuju ke talamus. Ya, di mid, dari medula oblongata, pons, kemudian ke midbrain. Ke midbrain, kemudian menuju ke talamus. Dari talamus nanti akan menuju ke korteks auditori primer yang ada di lobus temporal, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Demikian pula kalau keseimbangan. Jadi apabila ada gerakan kepala ya, ada gerakan kepala, misalnya kepala itu kita miringkan ke kiri, maka nanti rangsangan itu akan dibawa oleh reseptor yang ada, diterima oleh reseptor yang ada di kanalis semicircularis. Kalau kepala itu berputar ya, kalau kepala berputar atau ke kiri, ke kanan, atau berputar itu kanalis semicircularis. Kalau kepala itu maju, mundur, naik, turun, nah itu di sacculus utriculus. Nah, ini nanti akan masuk menuju ke nervus vestibularis, kemudian dia akan masuk ke kanalis auditiva interna menuju ke pons. Nah, di pons ini nanti akan ada eh, apa menuju ke menuju ke eh, nukleus-nukleus yang ada di pons ya. Jadi ini adalah maaf, keliru saya. Keliru. Ini adalah perjalanan dari nervus cochlearisnya, bukan bukan dari vestibulonya. Nah, yang ini vestibulo, keliru saya. Jadi nervus cochlearis, jadi saya ulangi ya, ini ada rangsangan
pendengaran dari gelombang suara yang diterima oleh reseptor di koklea, kemudian nanti reseptor itu bergabung menjadi nervus cochlearis. Kemudian dari nervus cochlearis masuk ke pons melalui kanalis auditiva interna. Kemudian di pons dia akan menuju ke medula oblongata, kemudian dari medula oblongata dia akan naik sampai ke midbrain. Jadi ada yang menyeberang, ada yang searah. Kemudian dari midbrain ini nanti akan menuju ke korteks primer auditori yang ada di lobus temporalis kanan maupun kiri. Nah, sekarang bagaimana yang untuk ini apa namanya yang vestibular? Kalau untuk vestibular, ini nanti rangsangan kan diterima oleh reseptor yang ada di kanalis semisirkularis atau dari saculus utriculus ya, akibat gerakan dari kepala. Kemudian dia nanti akan membentuk nervus vestibularis. Nah, vestibularis ini nanti berjalan bersama cochlearis tadi melewati kanalis auditiva interna, dia menuju ke pons. Nah, di pons nanti dia akan terbagi menjadi 4 nukleus. Jadi yang pertama adalah nukleus untuk limb motor neuron. Jadi dia akan menyebabkan terjadinya gerakan ya, gerakan dari ekstremitas ya, motorik ekstremitas. Kemudian ada neuron yang berfungsi untuk mengatur gerakan dari leher. Kemudian ada ke nukleus yang lanjut menuju ke cerebellum. Kemudian yang keempat itu ada yang lanjut ke pons yaitu ke nukleus untuk mengatur gerakan bola mata yaitu dari nervus 3, 4, dan 6. Sehingga pada saat kita ada pergerakan dari kepala, kemudian kenapa kita itu tidak bisa terjatuh? Karena ada 4 nukleus ini yang bekerja. Jadi untuk mengatur ekstremitas, untuk mengatur gerakan dari leher, kemudian untuk koordinasi dari cerebellum, kemudian juga untuk perubahan dari gerakan bola mata. Kemudian selanjutnya ada yang naik ke atas ya, naik ke atas untuk menuju ke korteks dari motoris ya. Jadi untuk memberikan rangsangan atau rangsangan yang berasal dari perifer tadi untuk apa kan namanya? Untuk dipersepsikan ya, dipersepsikan kemudian ditransfer ke korteks motoris sehingga nanti akan ada jawaban dari korteks motoris yang turun melalui talamus, kemudian midbrain, pons, medula oblongata, kemudian medula spinalis dan ke otot ekstremitas. Nah, ini adalah mekanisme mendengar. Jadi mekanisme mendengar ini awalnya adalah adanya gelombang suara yang diterima dan dikumpulkan oleh auricula. Selanjutnya, gelombang suara ini akan berjalan di sepanjang meatus acousticus externus, kemudian menggetarkan dari membrana timpani. Nah, karena membrana timpani ini berikatan atau di sini melekat dari osikula, yaitu malleus, maka malleus bergerak sehingga incus dan stapesnya pun juga akan bergerak atau osikulanya bergetar sehingga dia akan menggerakkan namanya di sini adalah oval window. Nah, dengan gerakan dari oval window ini maka akan terjadi getaran dari cairan limfe yang ada di skala vestibuli. Nah, pada saat aliran limfe ini bergetar atau berjalan gitu ya, berjalan, maka dia akan masuk ke endolimfe. Nah, dari endolimfe di sini ada reseptor-reseptor dari pendengaran, maka apabila ada getaran dari endolimfe, maka reseptor-reseptor ini akan terangsang.
Selanjutnya, getaran suara tadi akan berjalan masuk ke perilim yang ada di skala timpani, dikeluarkan ke kavum timpani melalui apa namanya ini round window. Nah, kapan suara itu dia menuju ke endolimfe di daerah basis, di daerah tengah atau di daerah apex, itu tergantung dari frekuensi suara. Semakin tinggi suaranya, frekuensinya, maka dia hanya sampai di basis saja. Karena di basis ini banyak sekali sel rambut sehingga dia mampu menerima rangsangan yang besar. Sedangkan kalau suara itu frekuensinya rendah, kayak suara bisik gitu ya, maka dia akan masuk sampai ke bagian apa namanya di bagian apex ya, ada bagian ujung dari helikotrema namanya. Jadi ini bagian apex sehingga baru dia akan mengaktifkan sel rambut di bagian ujung. Jadi semakin ke arah ujung, ini sel rambutnya semakin tipis sehingga dapat menerima rangsangan suara, gelombang suara yang frekuensinya rendah. Jadi kalau frekuensi tinggi dia ada di basis, nanti frekuensi tengah-tengah gitu ya ada di tengah-tengah, kemudian kalau frekuensi rendah sampai ke ujung. Nah, kemudian dengan adanya rangsangan di reseptor pendengaran tadi, maka energi suara itu nanti akan diubah menjadi energi listrik atau aksi potensial yang bisa dilanjutkan ke otak. Ini mekanismenya ya. Kemudian berikutnya adalah nervus dari glossopharyngeus atau nervus 9. Nah, nervus glossopharyngeus ini bertanggung jawab untuk proses menelan dan refleks dari muntah, di mana glossopharyngeus ini menerima inputnya berasal dari sensoris yang umum maupun spesial ya, yang berada di belakang dari esofagus. Kemudian untuk bagian motoris dari nervus glossopharyngeus ini nanti berasal dari medula oblongata, jadi embryonic medula oblongata, sedangkan bagian sensoris ini berasal dari neural crest. Fungsi dari glossopharyngeal ini ada 5 komponen ya. Jadi pertama adalah komponen dari brachial motoris, jadi dia spesial visceral efferent, artinya dia berfungsi untuk motoris dari organ-organ dalam. Kemudian dia akan menyebabkan kontraksi dari musculus stylopharyngeus, kemudian visceral motoris yang general ini dia berfungsi sebagai parasimpatis motoris yang bekerja pada kelenjar parotis. Jadi untuk sekresi kelenjar parotis. Kemudian kalau untuk yang aferen, untuk visceralnya yang sifatnya general, ini dia akan membawa sensoris dari visceral, terutama dari sinus caroticus ya. Kemudian kalau yang sensoris dari somatis yang aferen, ini dia akan menerima rangsangan menyalurkan maksud saya menyalurkan rangsangan dari kulit di bagian telinga luar, kemudian dari membran timpani, kemudian faring bagian atas dan bagian posterior lidah, sepertiga bagian posterior dari lidah. Kemudian untuk spesial sensorisnya, ini dia akan membawa rangsangan pahit ya dari posterior sepertiga posterior bagian lidah. Nah, ini adalah nervus glossopharyngeus atau nervus 9 tadi, dia keluar dari otak melalui foramen jugulare. Jadi tadi tipenya ada spesial sensoris, general sensoris, brachiomotor, dan parasimpatis.
Kalau untuk spesial atau general sensoris tadi, dia akan membawa rangsang sensoris dari lidah bagian belakang ya, seperti bagian belakang dari lidah, kemudian dari faring, dari sinus karotikus dan karotis body, kemudian untuk brakiomotornya dari muskulus, untuk mensarafi muskulus stylopharyngeus, parasimpatisnya untuk mensarafi kelenjar parotis. Ini tadi ya Nuni ya, jadi perjalanannya ya. Jadi dari apa namanya? Kalau yang sensorisnya, sensornya yang warnanya kuning ini ya, dari karotis body, kemudian sinus karotikus, kemudian dari faring, kemudian dari sepertiga bagian belakang lidah, dari tonsil, ini nanti akan masuk menuju ke apa namanya? Menuju ke otak melalui foramen jugulare. Sedangkan kalau yang bagian motorisnya ini berjalan dari otak, yaitu dari medula oblongata melalui foramen jugulare, nanti keluar akan memberikan inervasi ke musculus stylopharyngeus. Kemudian kalau yang motoris parasimpatisnya dari medula oblongata melalui foramen jugulare ini nanti akan menuju ke kelenjar parotis. Berikutnya adalah nervus vagus atau nervus 10. Jadi nervus vagus ini merupakan nervus yang paling panjang ya. Jadi dia ini nanti akan keluar dari medula oblongata juga melalui foramen jugulare, kemudian dia akan berjalan menuju apa namanya karotis interna, kemudian dari karotis interna dia akan menuju ke kepala, leher, kemudian dada, abdomen, sehingga dia akan menginervasi organ-organ dalam di daerah kafum toraks maupun di daerah kafum abdomen. Nah, nervus vagus ini sebagian besar dia membawa rangsangan sensoris. Jadi 90% ya, dia akan membawa rangsangan sensoris di mana dia ini nanti akan menyalurkan rangsangan sensoris dari organ visceral untuk masuk ke otak. Nukleus yang ada di medula oblongata untuk nervus 10, ini yang pertama adalah dorsal nucleus nervus vagus. Ini akan membawa rangsangan parasimpatis motoris ya, terutama untuk organ-organ di daerah intestinal. Kemudian nukleus ambigus ini juga membawa rangsangan motoris parasimpatis menuju ke jantung. Kemudian nukleus solitarius ini dia nanti akan menerima rangsangan dari organ-organ visceral menuju ke otak ya. Sedangkan spinal trigeminal nucleus ini dia juga akan membawa rangsangan berupa nyeri, suhu, terutama di daerah telinga luar, kemudian di dura mater, terutama di fossa cranialis bagian posterior dan mukosa dari laring. Fungsinya, nervus vagus ini akan mensuplai parasimpatis motoris ke semua organ kecuali kelenjar suprarenal. Ya, jadi dia berjalan mulai dari leher sampai ke kolon transversum. Untuk otot rangkanya, dia juga mengatur ya, terutama untuk musculus cricoid, kemudian levator veli palatini, salpingopharyngeus, palatoglossus,
palatopharyngeus, kemudian musculus pharyngeal constrictor, baik superior, kemudian bagian media dan inferior, serta muskulus di daerah laring. Jadi fungsi utama dari nervus vagus ini yang pertama dia bertanggung jawab terhadap ritme atau frekuensi dari denyut jantung, kemudian peristaltik dari gastrointestinal, proses berkeringat, kemudian pergerakan dari otot-otot yang berada di mulut ya, terutama untuk proses bicara, kemudian untuk menelan dan untuk mempertahankan laring ini untuk tetap terbuka pada saat bernafas. Kemudian untuk sensorisnya, ini nanti dia akan membawa rangsang dari telinga bagian luar, kemudian juga dari meningen. Selain itu, nervus vagus juga akan menerima rangsangan, jadi membawa rangsangan baik itu rangsangan sentuh, rangsangan nyeri, suhu pada daerah faring, kemudian juga pada daerah esofagus. Jadi kalau misalnya kita merangsang daerah faring, ini akan menyebabkan refleks ya, menjadi refleks muntah. Nah, ini lokasi dari keluarnya nervus vagus yaitu melalui foramen jugulare. Jadi dia ada fungsi sensoris tadi menerima rangsangan dari mukosa laring, dari epiglotis, sedang motorisnya itu untuk otot-otot di daerah faring, laring, palatum, kemudian 2/3 esofagus untuk proses bicara dan menelan, kemudian untuk motoris parasimpatisnya itu untuk otot polos di daerah torak dan abdomen, sehingga untuk mensarafi otot polos di organ-organ dalam dan kelenjar. Ini perjalanannya, jadi ini paling panjang ya. Jadi nervus vagus tadi keluar, kalau yang kuning ini adalah sensoris, kalau yang merah ini adalah motoris, kalau merah titik-titik ini parasimpatis. Jadi kalau sensoris itu bergeraknya dari perifer ke sentral ya. Jadi sensorisnya berasal dari karotis interna, kemudian dari organ di apa namanya, saluran cerna, kemudian organ-organ di torak, terus kemudian jadi semua organ di abdomen ya, abdomen, kemudian di toraks itu sensasinya nanti akan dibawa oleh nervus vagus. Kemudian juga dari laring, dari palatum, dan dari tadi karotis interna. Ini semuanya akan masuk ke nervus vagus, kemudian dia nanti akan berjalan masuk melalui foramen jugulare menuju ke medula oblongata. Sedangkan yang parasimpatis ini karena motoris maka dia berasalnya dari medula oblongata melalui foramen jugulare nanti dia akan menuju ke daerah toraks maupun abdomen ya untuk gerakan dari otot polos yang ada di organ visceral di daerah torak, kavum torak dan kavum abdomen. Kemudian untuk gerakan motorisnya ini juga dari medula oblongata, kemudian melalui foramen jugulare, dia akan menuju ke daerah faring. Jadi untuk memberikan inervasi ke muskulus di daerah faring, kemudian di daerah krikoid, di daerah laring, kemudian juga muskulus konstriktor dari faring, kemudian muskulus di daerah laring ya. Ini semua adalah dilakukan oleh nervus vagus. Jadi organ yang terlibat atau yang diatur oleh nervus vagus itu pertama adalah organ-organ di daerah faring ya,
baik itu otot-otot di daerah faring, kemudian plika vokalis, epiglotis, kemudian organ paru atau sistem respirasi, sistem kardiovaskuler, kemudian sistem gastrointestinal. Jadi mulai dari esofagus, faring, esofagus, gaster, kemudian intestinal, kolon ascending sampai kolon transversum, kemudian juga hepar, lien, dan renal. Kemudian berikutnya adalah nervous accessories. Nervous accessories atau nervous 11 ini mengontrol dari musculus sternocleidomastoid dan musculus trapezius. Jadi untuk gerakan leher dan gerakan dari bahu. Kemudian nervous accessories ini adalah sifatnya motoris, maka dia akan berjalan keluar dari medula oblongata, kemudian keluar melalui foramen jugulare. Jadi nervus 9 ini lain dengan nervus-nervus yang lain ya. Jadi nervus 9 ini pertama awalnya serabutnya itu berada di luar ya. Jadi setinggi cervical 1 ya. Jadi di cervical 1 medula spinalis, kemudian dia akan bergabung menjadi satu, terus masuk ke otak melalui foramen magnum. Selanjutnya dari foramen magnum masuk ke otak, kemudian keluar lagi melalui foramen jugulare, kemudian dia nanti akan memberikan inervasi pada otot sternocleidomastoid dan otot trapezius. Nah, secara tradisional ini disebut bahwa nervus 9 itu ada dua ya. Ada dua komponen. Jadi pertama komponen spinal yang memberikan inervasi ke apa namanya? Ke otot sternocleidomastoid dan trapezius, sedangkan yang komponen kranial ini nanti yang akan membentuk atau merupakan bagian dari nervus 10. Fungsi dari nervus accessoris ini adalah untuk gerakan dari leher ya, karena dia menginervasi sternocleidomastoid, jadi gerakan memutar dari leher. Kemudian kalau ke musculus trapezius ini menyebabkan gerakan mengangkat dari bahu. Jadi apa elevation dan adduction dari scapula. Jadi apa mengangkat bahu ambil membuka atau menutup apa namanya? Scapula. Nah, ini adalah perjalanan dari nervus 11 tadi ya. Jadi pertama serabut-serabutnya ini di atas dari medula spinalis tinggi C1 sampai 6, kemudian dia nanti akan bergabung masuk ke foramen magnum. Setelah masuk ke otak, dia keluar lagi melalui dari medula oblongata, keluar melalui foramen jugulare. Nah, dari foramen jugulare ini nanti dia akan memberikan inervasi ke musculus sternocleidomastoid dan musculus trapezius. Ini adalah bagian yang spinal. Sedangkan yang bagian kranial dari nervus 9 ini nanti akan membentuk nervus 10. Jadi ikut membentuk nervus 10. Berikutnya adalah yang nervus glossopharyngeus sudah, hipoglossus ya. Hipoglossus itu nervus yang ke-12. Jadi fungsi dari nervus hipoglossus ini adalah menginervasi motoris ya, motoris dari otot-otot ekstrinsik dan intrinsik dari lidah, kecuali musculus palatoglossus, karena musculus palatoglossus ini diinervasi oleh nervus vagus. Nervus hipoglossus ini berasal dari medula oblongata, kemudian dia akan keluar melalui kanalis hipoglossus. Selanjutnya dia nanti akan memberikan inervasi
ke otot-otot lidah bagian intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, ini dia berasal dari medula oblongata, ya, ini dari medula oblongata, kemudian masuk keluar, maksudnya keluar dari otak melalui kanalis hipoglossus, kemudian dia akan memberikan inervasi ke musculus styloglossus, hyoglossus, genioglossus, geniohyoid, dan tirohyoid. Ini merupakan otot-otot ekstrinsik. Kalau otot intrinsik itu nanti ada muskulus yang berfungsi untuk menggerakkan lidah, ya. Jadi apa lidah bisa melengkung ke arah dalam, kemudian melengkung ke arah belakang, kemudian bisa melengkung ke belakang, ke tengah, melengkung ke tengah gitu, jadi ke medial, kemudian bisa digerakkan ke belakang atau melengkung ke depan. Itu adalah intrinsik, sedangkan kalau yang ekstrinsik itu bisa menggerakkan lidah ke samping, kanan, kiri, ke atas, ke bawah, ya. Jadi fungsi dari nervus hipoglossus ini adalah mengontrol gerakan dari lidah untuk proses bicara, untuk proses mengunyah makanan, dan untuk proses menelan. Kemudian nervus hipoglossus tadi ini akan menginervasi muskulus ekstrinsik dari lidah kecuali palatoglossus, karena palatoglossus ini diinervasi oleh nervus 10. Kemudian jadi nervus hipoglossus ini pada saat mengunyah, ya. Pada saat mengunyah ini dia juga mengontrol gerakan dari lidah, ya. Tetapi karena fungsinya dia itu adalah sebagian besar dia adalah volunter, ya. Sehingga untuk eksekusi dari proses mengunyah ini berdasarkan dari aktivitas dari korteks. Jadi contohnya misalnya gini. Jadi kalau misalnya ada makanan kan kita mengunyah, ya. Mengunyah. Tetapi kita bisa menghentikan proses mengunyah itu. Karena ada informasi yang masuk ke otak, kemudian otak mengolah untuk menyuruh menghentikan proses mengunyah. Itu adalah gerakan yang sifatnya volunter atau yang dikontrol oleh korteks motoris. Kalau refleks itu kan tidak bisa dikontrol, ya, karena kita tidak bisa mencegah karena memang dia tidak melalui korteks motoris. Demikian kuliah untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Belum ada, dokter. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter, ya. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Nah.